Di sini kami akan mempresentasikan tentang individual variations. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, saya akan memperkenalkan dengan anggota-anggota saya. Yang pertama, Muhammad Hoki Nurfaizan, yang kedua, Flovenvio, dan yang ketiga, saya sendiri, Fikri Ahmad. Oke, masuk ke garis besar bab. Yang pertama itu intelligent. Kita akan menguak tentang apa itu intelligent, tes kecerdasan, teori kecerdasan ganda, the neuroscience dan of intelligence, dan yang keempat kontroversi dan masalah dalam intelijen. Garis bab yang besar nomor 2 yaitu gaya belajar dan berpikir. Gaya impulsif atau relatif, gaya dalam atau permukaan, dan yang ketiga adalah kepribadian dan temperamen atau temperamen kepribadian. Oke, masuk yang pertama. Apa itu intelijen? Intelijen atau kecerdasan adalah salah satu harta kita yang paling berharga. Namun, bahkan orang yang paling cerdas pun belum dapat menyepakati bagaimana mendefinisikan dan mengukur konsep kecerdasan. Apa istilah kecerdasan bagi psikolog? Oke, beberapa ahli menggambarkan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang lain menggambarkannya sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Yang lain berpendapat bahwa kecerdasan mencakup karakteristik seperti kreativitas, keterampilan interpersonal. Masalah dengan kecerdasan adalah tidak seperti tinggi badan, berat badan, dan usia. Kecerdasan tidak dapat diukur secara langsung. Kita tidak bisa mengupas kulit kepala seseorang dan melihat seberapa cerdas kecerdasannya yang dia punya. Kita dapat mengevaluasi kecerdasan hanya secara tidak langsung dengan mempelajari dan membandingkan tindakan cerdas yang dilakukan orang. Perbedaan dalam bagaimana proses kognitif ini dijelaskan, dan bagaimana kita akan membahas kecerdasan terletak pada konsep perbedaan individu dan penilaian. Perbedaan individu adalah cara yang stabil dan konsisten, di mana orang berbeda satu sama lain. Perbedaan individu dalam kecerdasan umumnya telah diukur dengan tes kecerdasan yang dirancang untuk memberitahu kita apakah kecerdasan yang bernalar lebih baik daripada orang lain yang telah mengikuti tes. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, tes kecerdasan. Apa itu? Atau bagian apa itu tes kecerdasan? Oke, pada bagian ini pertama-tama kami akan menjelaskan tentang tes kecerdasan individu. Kemudian kami akan memeriksa tes kecerdasan kelompok. Tes kecerdasan individu atau dua tes kecerdasan utama yang diberikan kepada anak-anak secara individu saat ini adalah tes Stanford-Binet atau skala Wilks. Tes Binet versi awal adalah tes kecerdasan yang terkenal pertama yang dikembangkan pada tahun 1904. Kementerian Pendidikan Prancis meminta psikolog Alfred Binet untuk merancang metode yang mengidentifikasi anak-anak yang tidak bisa belajar di sekolah. Pejabat sekolah ingin mengurangi kepadatan dengan menetapkan siswa di sekolah luar biasa yang tidak mendapatkan manfaat dari pengajaran di ruang kelas regular test. Ini terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan menyentuh telinga hingga kemampuan menggambar desain dari ingatan dan mendefinisikan konsep abstrak. Timbangan Wechsler. Serangkaian tes lain yang banyak digunakan untuk menilai kecerdasan siswa disebut skala Wechsler. Skala Wechsler tidak hanya
memberikan skor IQ keseluruhan dan skor pada jumlah subtes, tetapi juga menghasilkan beberapa indeks komposit. Misalnya, indeks memahami verbal, indeks memori kerja, dan indeks kecepatan pemrosesan. Skor subtes dan komposit memungkinkan penguji cepat menentukan area di mana anak tersebut kuat atau lemah. Tes kecerdasan kelompok. Siswa juga dapat diberikan tes kecerdasan dalam kelompok. Tes kecerdasan kelompok termasuk tes kecerdasan Lord-Tonick dan kecerdasan kemampuan sekolah Otis Lennon atau disingkat dengan OLSAT. Tes kecerdasan grup lebih nyaman dan ekonomis daripada tes individual. Tetapi tes tersebut memiliki kekurangan. Ketika ujian diberikan kepada kelompok besar, penguji tidak dapat membangun hubungan baik, menentukan tingkat kecemasan siswa, dan sebagainya. Dalam situasi pengujian kelompok besar, siswa mungkin tidak memahami petunjuk atau mungkin terganggu oleh siswa lain. Karena keterbatasan tersebut, ketika keputusan penting dibuat tentang siswa, tes kecerdasan kelompok harus selalu dilengkapi dengan informasi lain tentang kemampuan siswa, sehingga sejumlah besar informasi yang relevan tentang kemampuan siswa harus diperoleh di luar situasi pengujian. Oke, teori kecerdasan ganda. Yang pertama, teori Trianke-Steinberg. Teori kecerdasan Trianke, kita sebut Trianke. Kecerdasan datang dalam 3 bentuk. Yang pertama, analitis, kreatif, dan praktis. Kecerdasan analitis melibatkan kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan membandingkan serta membedakan. Kecerdasan kreatif terdiri dari kemampuan untuk menciptakan, merancang, menemukan, membuat, dan berimajinasi. Kecerdasan praktis berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan mempraktikkan. 8. Kerangka pikiran Gardner. Seperti yang kami tunjukkan dalam pendahuluan Teaching Short Stories, bab ini, Howard Gardner 1983, 1993, dan 2002 menyatakan bahwa ada banyak jenis kecerdasan atau kerangka pikiran tertentu. Mereka menjelaskan di sini. Oke, bersama dengan contoh pekerjaan di mana mereka tercermin sebagai kekuatan. Yang pertama, keterampilan verbal. Apa itu keterampilan verbal? Keterampilan verbal yaitu kemampuan berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Penulis, jurnalis, atau pembicara. Keterampilan matematika yaitu kemampuan untuk melakukan operasi matematika, biasanya ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Keterampilan spesial. Kemampuan berpikir 3 dimensi yang biasanya arsitek, seniman, atau pelaut. Keterampilan kinestetik tubuh, kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik, biasanya ahli bedah, pengrajin, penari, atau atlet. Keterampilan musik, kepekaan terhadap nada, melodi, ritme, dan nada, biasanya komposer, musisi, dan terapis musik. Keterampilan intrapersonal, apa itu? Kemampuan untuk memahami diri sendiri dan secara efektif mengarahkan kehidupan seseorang, biasanya teolog atau psikolog. Kemampuan interpersonal yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, atau biasanya guru yang sukses atau profesional kesehatan mental. Keterampilan naturalisme. Oke, apa itu keterampilan naturalisme?
yaitu kemampuan untuk mengamati pola di alam dan memahami sistem alam dan buatan manusia. Biasanya petani, ahli botani, ahli ekologi, atau penata taman. Bagaimana para guru menerapkan teori Gardner tentang kecerdasan ganda di ruang kelas mereka? Berikut adalah rekomendasi mereka. Kita bahas tentang dini masa kecil. Karena sikap setiap anak prasekolah berbeda, saya menyadari bahwa mereka memiliki keterampilan dan kebutuhan yang berbeda. Misalnya, kami memiliki seorang yang sangat pandai melakukan aktivitas fisik, seperti memantulkan bola dan memasukkannya ke dalam jaring. Tetapi kesulitan dalam berhitung. Untuk meningkatkan keterampilan menghitungnya, kami meminta dia untuk menghitung berapa kali dia memantulkan bola dan berapa kali bola masuk ke gawang. Heityasa Koufan. Oke, saya melanjutkan dari pembaca yang pertama, yaitu sekolah dasar. Siswa membutuhkan pilihan. Beberapa perlu bergerak secara teratur di kelas, duduk di lantai atau tulis di papan tulis. Beberapa juga ada yang duduk di kursi tepi ruangan agar tidak mengganggu yang lain. Jika petunjuk diberikan atau pertanyaan diajukan, pembicaraan berpasangan dapat membantu memperkuat pembelajaran. Tetapi beberapa siswa juga ada yang membutuhkan bisikan pribadi yang tenang dari guru. Saya juga memberikan pilihan untuk tugas akhir, misalnya presentasi lisan, representasi grafis, esai, atau puisi, dan slide dari PowerPoint. Karen, Tiara dari sekolah dasar. Yang kedua. Yang selanjutnya, sekolah tengah. Proyek kelompok menawarkan kesempatan besar untuk memasukkan teori Gardner ke dalam kelas. Saya mencoba mengembangkan proyek kelompok yang mengharuskan peserta membaca, mengerjakan karya seni, mengerjakan matematika, berpikir kreatif, berbicara depan umum, dan sebagainya. Dengan memasukkan berbagai keterampilan ini, anggota kelompok dapat mengapresiasikan pengetahuan mereka dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dari Casey Mas, guru sekolah menengah. Dan yang selanjutnya adalah sekolah menengah atas. Saya sering memberi siswa saya kekuatan untuk memilih dalam hal bagaimana sebuah proyek dapat diselesaikan. Misalnya mereka dapat menyelesaikan proyek sebagai karya seni, proyek tertulis, atau demonstrasi agar siswa dapat memilih mode yang paling sesuai dengan tingkatan kenyamanan mereka. Oleh Jennifer Hayter. Dan materi selanjutnya adalah kontroversi dan masalah dalam kecerdasan. Topik intelijen dikelilingi oleh kontroversi. Apakah alam atau pengasuhan lebih penting dalam mementingkan dan menentukan kecerdasan? Apakah tes kecerdasan bias secara budaya? Haruskah tes IQ digunakan untuk menempatkan anak pada jalur sekolah tertentu? Alam dan pengasuhan, masalah pengasuhan alam dibahas dalam bab 2, melibatkan perdebatan tentang apakah perkembangan terutama dipengaruhi oleh alam atau oleh pengasuhan. Alam mengacu pada warisan biologis anak dan pengasuhan dari pengalaman di lingkungan sekitar. Pendukung alam berpendapat bahwa kecerdasan terutama diwariskan dari orang tua dan bahwa pengalaman lingkungan hanya memainkan peran minimal dalam manifestasinya. Dari Ruston dan Nanke, tahun 2009. Pandangan yang muncul dari masalah pengasuhan adalah bahwa banyak kualitas yang rumit seperti kecerdasan mungkin memiliki beberapa muatan genetik yang memberi mereka kecenderungan untuk melintas perkembangan tertentu, seperti kecerdasan rendah, rata-rata, atau tinggi. Perkembangan kecerdasan yang sebenarnya bagaimanapun membutuhkan lebih dari sekedar faktor keturunan. Studi sekolah juga mengungkapkan efek pada kecerdasan dari Stenberg, Jarvin, dan Billy Jordan Co. 2008.
Dampak terbesar terjadi ketika kelompok besar anak-anak kehilangan pendidikan formal untuk waktu yang lama, mengakibatkan kecerdasan yang lebih rendah. Salah satu analisis studi tentang persekolahan dan kecerdasan menyimpulkan bahwa sekolah dan kecerdasan saling mempengaruhi. Dari Sesi dan William 1997. Ya, misalnya, individu yang tamat SMA lebih cerdas daripada mereka yang putus sekolah. Ini mungkin karena individu yang lebih cerdas bertahan di sekolah lebih lama, atau karena pengaruh lingkungan dari sekolah berkontribusi pada kecerdasan mereka. Dan yang selanjutnya, etnis dan budaya. Apakah ada perbedaan etnis dalam kecerdasan? Apakah uji konvensional atau kecerdasan itu bias? Dan jika demikian, dapatkah kita mengembangkan uji budaya yang adil? Berikut liputannya. Liputan. Ketika orang Afrika Amerika telah memperoleh kesempatan sosial, ekonomi, dan pendidikan, kesenjangan antara orang Afrika Amerika dan kulit putih pada tes kecerdasan standar mulai menyempit disebutkan oleh Aku dan Stan tahun 2001. Kesenjangan ini terutama menyempit di perguruan tinggi, di mana siswa Afrika Amerika dan kulit putih sering mengalami lingkungan yang lebih mirip daripada di tahun-tahun sekolah dasar dan menengah. Pernyataan dari Merson dan lainnya 1998. Juga ketika anak-anak dari keluarga Afrika Amerika yang kurang beruntung diadopsi ke dalam keluarga dengan status sosial ekonomi menengah yang lebih diuntungkan, skor mereka pada tes kecerdasan lebih mirip dengan rata-rata nasional untuk anak-anak dengan status sosial ekonomi menengah daripada untuk anak-anak dengan status sosial ekonomi rendah. Disebutkan oleh Scar dan Weinberg tahun 1983. Jadi, selanjutnya adalah ujian budaya adil. Ada tes kecerdasan yang bertujuan untuk menghindari bias budaya. Dua jenis tes budaya adil telah dikembangkan. Yang pertama mencakup pertanyaan-pertanyaan yang akrab bagi orang-orang dari semua latar belakang sosial, ekonomi, dan etnis. Misalnya, seorang anak mungkin ditanyai ada beberapa apa perbedaan burung dan anjing, dengan asumsi bahwa hampir semua anak mengenal burung dan anjing. Jenis tes budaya adil yang kedua tidak berisi pertanyaan verbal. Dan selanjutnya, meninjau kembali nature atau nature issue. Singkatnya, ada sebuah kerugian serius di antara psikolog bahwa keturunan dan lingkungan mempengaruhi kecerdasan. Konsensus ini mencerminkan masalah pengasuhan alam yang disorot di bab 2 dan dibahas di awal bab ini. Ingatlah bahwa masalah nature-nurture berfokus pada sejauh mana perkembangan dipengaruhi oleh nature, itu alam, dan nurture, itu lingkungan. Meskipun psikolog setuju bahwa kecerdasan adalah produk dari alam dan pengasuhan, masih ada ketidaksepakatan tentang seberapa kuat masing-masing mempengaruhi kecerdasan anak itu tersebut. Ungkap dari Branch dan Others 2010 dan Irvin dan Berry 2010. Pengelompokan dan pelacakan kemampuan. Masalah kontroversial lainnya adalah apakah bermanfaat untuk menggunakan skor siswa pada tes kecerdasan untuk menempatkan mereka dalam kelompok berkemampuan. Dua jenis pengelompokan kemampuan telah digunakan dalam pendidikan, yaitu antar kelas dan di dalam kelas. Pengelompokan antar kelas yang khas melibatkan pembagian siswa menjadi jalur persiapan perguruan tinggi dan jalur umum. Dalam dua jalur pengelompokan kemampuan lebih lanjut mungkin dibuat, seperti 2 tingkat instruksi matematika untuk siswa persiapan perguruan tinggi. Bentuk pelacakan lain terjadi ketika kemampuan siswa dalam bidang mata pelajaran yang berbeda diperhitungkan. Misalnya, siswa yang sama mungkin berada di kelas matematika jalur tinggi dan kelas bahasa Inggris jalur menengah. Salah satu variasi pengelompokan kemampuan antar kelas adalah program non-graded lintas usia.
mana siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuannya dalam mata pelajaran tertentu tanpa memandang usia atau tingkat kelas mereka. Forgarty tahun 1993. Jenis program ini jauh lebih banyak digunakan di sekolah dasar daripada di sekolah menengah. Ya, saya Muhammad Ibnu Faizu tahun 2019-2031. Saya meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya menerangkan pengelompokan kemampuan dalam kelas program. Pengelompokan kemampuan dalam kelas melibatkan penempatan siswa dalam 2 atau 3 kelompok di dalam kelas untuk menentukan perbedaan dalam kemampuan siswa. Pengelompokan kemampuan dalam kelas yang khas terjadi ketika guru sekolah dasar menempatkan siswa dalam beberapa kelompok membaca berdasarkan kemampuan membaca mereka. Seorang guru kelas 2 mungkin memiliki satu kelompok yang menggunakan program membaca semester pertama kelas 3, yang lain menggunakan program kelas 2 semester pertama, dan kelompok ketiga menggunakan program kelas 1 semester kedua. Pengelompokan dalam kelas seperti ini jauh lebih umum sekolah dasar daripada di sekolah menengah. Subjek yang paling serius terlibat adalah membaca, diikuti oleh matematika. Banyak guru sekolah dasar menggunakan beberapa bentuk pengelompokan kemampuan di dalam kelas. Tidak ada dukungan penelitian yang jelas untuk strategi ini. Yang kedua, gaya belajar dan berpikir. Gaya belajar ada dua, yaitu gaya impulsif atau reflektif dan gaya dalam atau permukaan. Penelitian mengacu pada kemampuan gaya belajar dan berpikir bukanlah kemampuan, melainkan cara yang disukai untuk menggunakan kemampuan seseorang. Zhang dan Sternberg 2019. Sebuah survei ini dari peneliti di bidang ini mengungkapkan 3 kritik yang paling umum adalah: 1. Kendalinya gaya yang rendah atau kurang konsisten ketika mereka dinilai. 2. Kualifikasi gaya yang rendah, apakah tes itu digunakan untuk mengukur gaya yang dinilai. Dan ketiga, kebingungan dalam definisi gaya atau Peterson, Reynolds, dan Amstel. Cakupan gaya belajar. Berpikir kami tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap, tetapi memperkenalkan dua rangkaian gaya yang banyak dibahas, impulsif atau reflektif, dan dalam atau permukaan. Yang pertama, gaya impulsif atau reflektif, yaitu gaya juga disebut sebagai tempo konseptual, melibatkan kecenderungan siswa baik untuk berpikir cepat dan impulsif atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengerti dan merefleksi keakuratan sebuah jawaban. Siswa yang impulsif sering membuat lebih banyak kesalahan daripada siswa yang reflektif. Dalam memikirkan gaya impulsif dan reflektif, perlu diingat bahwa meskipun kebanyakan anak belajar lebih baik ketika mereka reflektif daripada impulsif, beberapa anak cukup cepat tapi akurat dalam belajar dan pembuatan keputusan. Refleksi cepat adalah strategi yang buruk hanya jika Anda memberikan jawaban yang salah. Selain itu, beberapa anak yang reflektif merenungkan selamanya tentang masalah dan mengalami kesulitan menyelesaikan tugas. Mendorong anak-anak ini untuk mempertahankan orientasi reflektif mereka, tapi sampai pada solusi yang lebih tepat waktu. Dalam bab 7, kita akan membahas sejumlah strategi lain untuk membantu siswa mengatur sendiri perilaku mereka. Dan yang kedua yaitu gaya dalam atau permukaan. Melibatkan bagaimana siswa mendekati materi pembelajaran. Apakah mereka melakukan ini dengan cara yang membantu mereka memahami makna materi atau gaya mendalam, atau hanya sebagai apa yang perlu dipelajari. Siswa yang melakukan pendekatan pembelajaran dengan gaya permukaan untuk mengangkat apa yang mereka pelajari dalam kerangka konseptual yang lebih keras. Mereka cenderung belajar dengan cara pasif, seringkali menghafal informasi dari jarak jauh. Pembelajarannya mendalam tapi cenderung untuk secara aktif membangun apa yang mereka pelajari, memberi makna
apa yang perlu mereka ingat. Dengan demikian, pembelajar mendalam mengambil pendekatan konstruktivis untuk belajar. Pembelajar yang mendalam juga lebih cenderung termotivasi untuk belajar, sedangkan pembelajar permukaan lebih cenderung termotivasi untuk belajar karena penghargaan eksternal seperti nilai dan umpan balik positif dari guru. Berikut adalah rekomendasi mereka. Pada dini masa kecil, anak prasekolah bisa sangat bersemangat untuk menjawab pertanyaan atau mengikuti suatu kegiatan yang artinya mereka sering membicarakan orang lain agar dapat didengar oleh guru. Sementara kami selalu senang memiliki siswa yang antusias. Banyak kami juga mengajar mereka menunggu untuk dipanggil dan meluangkan waktu sebelum menjawab pertanyaan. Dari nona pemalas. Yang kedua, pada masa sekolah dasar kelas 1 sampai 5, kami menggunakan prosedur di mana siswa berpikir menanggapi pertanyaan pada sinyal setelah waktu yang memadai untuk refleksi. Dan kami menggabungkan prosedur think per share, itu memberi semua siswa kesempatan untuk memikirkan tentang sebuah pertanyaan berpasangan dengan pasangan dan kemudian berbagi mereka. Saya juga bertanya kepada siswa apa yang dikatakan pasangan mereka untuk mendorong keterampilan mendengar. Berpikir Zoltak. Yang ketiga, masa sekolah tengah, yaitu kelas 6 sampai 8. Saya mencoba untuk memberikan kesempatan belajar yang berbeda untuk menyesuaikan dengan semua gaya belajar siswa saya. Misalnya, siswa yang berbakat dapat mengerjakan proyek penelitian independen yang ekstensif. Siswa banyak yang menikmati teknologi diizinkan untuk menyelesaikan proyek penelitian menggunakan presentasi PowerPoint. Saya memberikan proyek langsung kepada siswa yang menikmati menggambar dan mengembangkan proyek kreatif. Jadi Felicia Peterson. Dan pada masa SMA kelas 9 sampai 12, sebagai seorang guru seni, saya memupuk sikap keterbukaan dan kelas saya yang membantu meningkatkan pembelajaran siswa saya. Ketika siswa merasa bahwa info akan dihormati dan didengar, mereka tidak takut untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Dari Dennis Patterson. Lanjut, yang ketiga, bab ketiga ada kepribadian dan temperamen. Itu ada dua, kepribadian dan perangai. Satu, kepribadian. Tingkat perubahan kepribadian lebih besar selama masa remaja, mungkin terkait dengan eksplorasi identitas baru. Yaitu ada faktor kepribadian dalam tanda petik 5 besar. Seperti halnya kecerdasan, kalau tertarik untuk mengidentifikasi dimensi utama kepribadian. Beberapa peneliti kepribadian berpendapat bahwa mereka telah mengidentifikasi faktor 5 besar. Beberapa jenis super stress yang dianggap menggambarkan dimensi utama kepribadian: keterbukaan, kesadaran, ekstroversi, keramahan, dan neurotisme atau stabilitas emosional. Teman utama dalam studi faktor 5 besar di masa kanak-kanak dan remaja kesadaran sebagai prediktor kunci dari penyesuaian dan kompetensi. Berikut adalah contoh penelitian terdahulu yang mendokumentasikan data ini. Studi tentang 5 besar faktor mengungkapkan bahwa kesadaran adalah prediktor terbaik untuk nilai rata-rata nilai sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dalam studi ini, keterbukaan adalah prediktor terbaik dari skor verbal. Selanjutnya, sebuah studi terhadap siswa kelas 5 hingga 8 menemukan bahwa kesadaran terkait dengan hubungan interpersonal yang lebih baik, dan persahabatan yang lebih baik berkualitas, penerimaan yang lebih baik oleh teman sebaya, dan lebih sedikit victimisasi oleh teman sebaya. 5 faktor besar dapat memberi Anda kerangka kerja untuk menemukan ciri-ciri siswa Anda. Siswa Anda akan berbeda dalam stabilitas emosi mereka, seberapa ekstrovert dan introvert mereka, seberapa terbuka untuk mengalami, seberapa menyenangkan, dan seberapa berhati-hati mereka. Yang kedua ada interaksi orang situasi dalam membahas pembelajaran dan berpikir. Kami menunjukkan itu gaya siswa dapat bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran yang dipelajari atau dipikirkan siswa. Hal yang sama juga berlaku untuk karakteristik
kepribadian, menurut konsep interaksi orang situasi. Cara terbaik untuk mencirikan kepribadian seseorang bukanlah dalam hal ciri-ciri atau karakter pribadi saja, tetapi juga dalam konteks situasi yang berlibat. Para peneliti telah menemukan bahwa siswa memilih untuk berada dalam beberapa situasi dan menghindari orang lain tergantung pada kepribadian mereka. Dan yang kedua, perangai. Berkaitan erat dengan kepribadian dan gaya belajar dan berpikir. Temperamen adalah gaya perilaku seorang dan cara-cara yang khas menghadapi beberapa siswa aktif, yang lainnya tenang, beberapa menanggapi orang dengan hangat, yang lain rewel dan resah. Deskripsi semacam itu menunjukkan variasi temperamen. Perangai dibagi dalam perangai, klarifikasi temperamen, ilmuwan yang mempelajari temperamen berusaha menemukan cara terbaik untuk mengklarifikasi temperamen. Klasifikasi yang paling terkenal diajukan oleh Alexander dan Stella Thomas. Mereka menyebutkan bahwa gaya dasar atau kelompok temperamen seorang anak yang tampak biasanya memiliki suasana hati yang positif, dengan cepat membentuk rutinitas yang teratur saat masih bayi dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Seorang anak yang sulit bereaksi negatif yang sering menangis melakukan rutinitas harian yang tidak teratur dan lambat menerima perubahan. Perubahan anak yang lambat pemanasan memiliki aktivitas yang rendah agak negatif dan menunjukkan intensitas suasana hati yang rendah. Habis. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sama-sama.